Pemirsa, 3 dari 5 tersangka kerumunan Petamburan menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya pada dini hari tadi. Polisi meminta 2 tersangka lain untuk menyerahkan diri. Tiga dari 5 tersangka kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November lalu mendatangi Polda Metro Jaya. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, 3 tersangka tersebut menyerahkan diri pada Minggu dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Mereka datang dengan didampingi kuasa hukumnya. Sebelum diperiksa, ketiga tersangka menjalani swab tes antigen dengan hasil negatif. Ya, tadi pagi sekitar pukul 1, 3 orang dari kelima orang tersebut menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Yang pertama atas nama Haris Ubadillah sebagai ketua panitia. Kemudian yang kedua atas nama Idrus. Ya, Idrus. Yang ketiga atas nama Ali Alwi Alatas. Ketiga orang tersebut dibawa bersama-sama dengan pengacaranya mendatangi Polda Metro Jaya, menyerahkan diri kepada Polda Metro Jaya. Tetap kita laksanakan dengan kegiatan protokol kesehatan. Ketiga-tiganya kita lakukan tes swab antigen dan hasilnya adalah negatif. Kemudian pukul 2 kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan 6 tersangka termasuk Rizik Syihab dalam kerumunan di Petamburan pertengahan November lalu. Selain Rizik Syihab, 5 tersangka lain yaitu Haris Ubaidillah, Ali Alwi Alatas, Maman Suryadi, Ahmad Sobri Lubis, dan Idrus. 5 tersangka dijerat pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka kasus penghasutan Rizik Syihab resmi ditahan selama 20 hari ke depan. Sementara tim kuasa hukum Rizik berencana mengajukan pra-peradilan. Setelah diperiksa selama lebih dari 12 jam, tersangka kasus penghasutan Rizik Syihab akhirnya ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya. Polisi beralasan penahanan dilakukan agar tersangka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, serta untuk mempermudah penyidikan. Rizik Syihab dijerat dengan pasal 160 dan 216 KUHP tentang menghasutan dan melawan petugas dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Alasan penahanan ada 2, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama agar tersangka tidak melarikan diri. Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Dan intinya juga dilakukan penahanan adalah untuk mempermudah proses penyidikan. Gitu. Atas penahanan Rizik Syihab, tim kuasa hukum akan mengajukan pra-peradilan. Kalau itu kita ada rencana untuk pra-peradilan terkait proses penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka. Dan tapi itu teknis. Kita juga menghormati pihak kepolisian. Tadi pihak Habib Rizik juga mengatakan berterima kasih lagi-lagi, kebesaran hati beliau luar biasa mendapat perlakuan seperti itu. Tapi tetap bersyukur dan berterima kasih kepada pihak kepolisian atas perlakuan baiknya dan kami salut dengan beliau. Rizik ditahan selama 20 hari ke depan hingga tanggal 31 Desember 2020. Dan pemirsa, untuk mengulas mengenai babak baru kasus hukum Rizik Syihab, sudah bergabung bersama kami Ketua Harian Kompolnas Pak Beni Mamoto dan melalui sambungan telepon Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro. Dan kita juga sudah menghubungi Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono namun tidak dapat bergabung bersama kami di sore hari ini. Saya ke Pak Sugito terlebih dulu. Pak Sugito, fakta-fakta apa yang akan dibawa untuk nantinya mengajukan pra-peradilan? Pertama menyangkut mengenai masalah penetapan tersangka, terus yang kedua menyangkut mengenai masalah penangkapan, yang ketiga menyangkut mengenai masalah penahanan.
Jadi begini, kalau mengenai masalah khususnya ya, yang menyangkut mengenai masalah penahanan, ini sangat spesifik karena sepertinya penggunaan pasal 160 menyangkut mengenai masalah penghasutan, ini masih debatable, walaupun ini sudah menyangkut materi perkara. Tapi nanti kita akan elaborasi yang menjadi bahan dan alasan kenapa kita melakukan pra-peradilan. Walaupun terutama menyangkut mengenai masalah alasan objektif ya, di atas ancaman 6 tahun, atau juga alasan subjektif. Tentunya nanti ada hal-hal yang perlu kami pertimbangkan. Kenapa kita melakukan pra-peradilan? Karena begini, banyak kejadian yang sama, tapi diperlakukan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Habib Rizik. Ini kan adanya ketidakadilan hukum. Seharusnya kan kita equality before the law. Jadi semua orang kedudukannya semua orang mempunyai kedudukan hukum yang sama. Nah ini terhadap Habib Rizik sangat spesifik. Tiba-tiba diproses secara cepat. Hal yang lainnya menyangkut mengenai masalah kerumunan di tempat lain itu dibiarkan, tidak ada proses hukum, walaupun secara lisan seperti ada kamuflase, mereka juga dipanggil, mereka juga diproses, karena tentunya lawan politiknya keberatan pada waktu tahapan pendaftaran, pada waktu proses kampanye, dan pada waktu pengumuman kemenangan. Itu juga banyak sekali dilakukan, dan Prof. Mahfud MD selaku Menko Polhukam juga menyampaikan itu. Tapi yang terhadap Habib Rizik itu sangat spesifik. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saya melihat terhadap perkara Habib Rizik itu tidak berdiri sendiri. Ini tidak perkara hukum ANSI. Ini ada, menurut saya ya, ini agak politis karena Habib Rizik selama ini sangat kritis terhadap pemerintahan yang ada sekarang ini. Dia boleh dikatakan oposan terdepan non-partai yang sekarang ini ada di Indonesia. Jadi hal-hal yang semacam ini yang nanti akan menjadi pertimbangan, walaupun spesifiknya tetap persoalan hukum. Tapi hal-hal yang sebagai prolog untuk menjelaskan kenapa melakukan pra-peradilan, itu nanti akan kita gambarkan secara jelas pada waktu kita mengajukan permohonan gugatan pra-peradilan. Baik, Pak Sugito, terkait dengan penggunaan pasal penghasutan, apakah dijelaskan oleh kepolisian bagian mana yang dimaksud penghasutan hingga akhirnya secara alasan penahanan secara objektif menimbulkan ancaman di atas 5 tahun ini dan akhirnya ditahan semalam? Jadi begini, kalau saya sekilas, karena itu belum begitu detail ya, itu mengajak orang untuk berkerumun, datang sehingga berkumpul dengan banyak orang, yang menyebabkan kita itu melanggar ketentuan pasal 93 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Ini kan sebenarnya spesialis, tapi ini kok dihubungkan dengan pasal 160. Tapi ke depannya saya tidak tahu bahwa nanti dalam proses BAP lanjutan, apakah ada yang menyangkut mengenai masalah perkataan-perkataan beliau pada waktu dia pulang dari Arab Saudi, pada waktu Maulid. Saya juga belum mendalami itu, karena di BAP masih baru umum menyangkut mengenai masalah kegiatan yang terkait dengan kerumunan. Baik, tapi Pak Sugito, Anda sebagai Ketua Kuasa Hukum bisa memastikan bahwa tidak ada perkataan Bapak Rizik Syihab yang mengajak simpatisannya atau umatnya untuk datang ke Maulid Nabi itu? Kalau mengenai masalah itu adalah tanggung jawab panitia. Makanya Haris Ubadillah sebagai ketua panitia kan sekarang ditetapkan sebagai tersangka, dan mereka juga sudah datang untuk diperiksa, termasuk Idrus Al-Habsyi dan Ali Alatas. Sudah 3 yang diperiksa dan nanti 2-nya menyusul. Baik, saya ke Pak Beni Mamoto. Pak Beni, sejak awal pihak dari Front Pembela Islam selalu menekankan adanya diskriminasi terhadap Bapak Rizik Syihab terkait pemanggilan, kemudian terkait penahanan juga, dan kemudian penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Pak? Ya, masing-masing pihak tentunya punya hak untuk menganalisis, untuk berpendapat tentang suatu masalah. Dalam konteks ini tentunya saya akan menyoroti hanya mengenai proses hukum. Saya melihat perkembangan yang ada ini sudah bagus, artinya dengan dimulainya proses penyidikan, mulai pemeriksaan, kemudian ada yang menyerahkan diri, tinggal 2 lagi, diharapkan kasus ini segera tuntas. Saya yakin pihak kepolisian akan secepatnya menuntaskan kasus ini, sehingga nanti semuanya akan digelar di depan sidang pengadilan. Kemudian menyangkut masalah materi, tadi pihak pengacara sudah menjelaskan bahwa ini masih tahap awal, belum sampai dengan pendalaman. Tentunya kita semua tahu jejak digital ada, kemudian dikaitkan dengan nanti dukungan dari keterangan ahli dan sebagainya. Menurut saya, marilah kita sama-sama ikuti proses ini. Proses ini masih
awal, dan nanti bagaimana kelanjutannya tentunya pihak Polri akan merilis. Upaya untuk melakukan peradilan itu upaya yang tepat. Baik, Pak Bagaimana Beni. untuk nanti menguji. Baik, Pak Beni, sejak Setidaknya- awal memang sudah banyak pertanyaan atau sudah banyak yang sanksi bahwa memang kasus ini penuh diskriminasi, kemudian cacat hukum dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Anda polisi bisa meyakinkan masyarakat, bisa memberikan pertanyaan yang terbuka terkait alasan-alasan penangkapan, kemudian pemanggilan dan lain sebagainya sampai pemrosesan kasus ini? Ya, memang berita yang beredar termasuk hoax, termasuk juga berita-berita yang provokatif, banyak beredar di media sosial, banyak membentuk opini tertentu, banyak framing dan sebagainya. Jadi wajar ketika ada pihak-pihak yang menilai demikian. Tetapi kembali, nanti proses hukumlah yang akan membuktikan. Di depan sidang pengadilan lah nanti akan digelar. Bagaimana Pak Beni menurut Anda cara polisi untuk bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat terkait kasus ini? Yang pertama tentunya proses penyidikan ini harus transparan. Salah satu bentuk transparansi adalah di mana pengacara selalu mendampingi ketika proses pemeriksaan dilakukan. Kemudian tadi upaya untuk menggugat sah tidaknya penangkapan, kemudian sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penetapan sebagai tersangka. Itu semua nanti akan diuji secara transparan. Nah, marilah kita ikuti sama-sama. Kemudian soal kepercayaan publik, memang opini yang sudah dibentuk begitu kuat, tentunya secara bertahap nanti akan pelan-pelan terbukti apa yang sesungguhnya terjadi. Apakah benar HR melakukan tindak pidana sesuai yang itu disangkakan saat ini. Itu semua mulai proses. Jadi memang sulit untuk membalikkan opini yang sekarang sudah terbentuk. Tapi saya yakin secara perlahan tapi pasti nantinya publik akan bisa menilai sendiri. Baik. Apakah tindakan kepolisian dalam hal ini melakukan penyidikan ini sudah sesuai koridor hukum yang Baik. ada. Baik, Pak Sugito, alasan dari pihak kepolisian melakukan penahanan selama 20 hari adalah agar HRS tidak lari. Apakah besar kemungkinan tersebut? Tapi kita lihat lagi pernyataan polisi terkait penahanan Rizik Syihab, yaitu agar tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Alasan penahanan ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama agar tersangka tidak melarikan diri. Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Pak Suwito, adakah kemungkinan HRS melarikan diri? Saya kira itu terlalu berlebihan ya kalau misalnya Habib Rizik itu akan melarikan diri. Jadi selama pulang dari Saudi, itu beliau itu cuma ada di 3 tempat, kecuali ada pengajian keluarga. Jadi pertama di Megamendung, yang kedua di Sentul, di tempat anaknya, yang ketiga di Petamburan. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa beliau tidak diketahui keberadaannya, saya kira intelijen kepolisian tahu lah, kepolisian tahu di mana keberadaannya. Tapi kalau misalnya itu yang terkait dengan akan mempersulit proses pemeriksaan, akan melarikan diri atau akan menghilangkan barang bukti, menurut saya sih berlebihan. Tapi mungkin yang akan menjadi stressing point itu akan mempersulit mempersulit proses pemeriksaan. Sepertinya semacam itu yang akan ditekan oleh pihak kepolisian. Karena Oke, kan pernah ada pemanggilan. kalau tidak tapi mempersulit proses pemeriksaan, kenapa dua pemanggilan kemarin tidak hadir? Karena kita tahu beliau hasil tes swabnya juga ternyata negatif, artinya kondisi kesehatannya juga bagus. Jadi begini, pada waktu di awal itu kan beliau itu kan kelelahan, jadi baru pulang dari Arab Saudi. Terus yang kedua, dia juga memang harus diakui banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang sempat dihadiri. Yang ketiga, setelah peristiwa penembakan terhadap 6 laskar, beliau memang sangat berduka, jadi tidak berpikir menyangkut mengenai masalah pemeriksaan terlebih dahulu. Tapi setelah itu beliau datang, jadi kalau misalnya dikatakan menyerahkan diri, saya kira tidak, karena begini. Pada hari Kamis, kami sudah berkomunikasi dengan pihak penyidik Polda Metro Jaya akan hadir pada hari Senin.
Tapi karena pemberitaannya rame, hari Jumat malam saya datang ke tempat beliau di Megamendung, mengatakan sudah daripada kita berlama-lama simpang siur dan seakan-akan kita lari dari tanggung jawab, hari Sabtu kita akan datang. Termasuk yang 5 laskar itu, 3-nya malamnya saya suruh datang. Jadi kalau menyerahkan diri seperti yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya, menurut saya berlebih-lebihan. Tapi yang jelas bahwa kami selalu berkoordinasi dengan penyidik. Itu yang pertama. Yang kedua, Habib Rizik sudah ditahan dan sekarang sudah mentaati proses hukum yang dijalankan. Yang dipesankan oleh beliau hanya satu, jangan sampai yang mengenai pembunuhan atau penembakan 6 laskar FPI menjadi hilang isunya. Dan itu harus tetap kita perjuangkan supaya ada tim pencari fakta independen. Mungkin itu yang dipesankan oleh beliau ke kami pada waktu beliau akan masuk ke tahanan Polda Metro Jaya di narkoba. Baik, Pak Beni, menurut Anda disebutkan apa sih Pak sebenarnya urgensi dari penahanan Bapak Rizik Syihab ini? Apakah tepat jika memang dikatakan polisi berlebihan menghadapi kasus ini? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Argo bahwa alasan penahanan itu ada faktor subjektif dan objektif. Kita semua tahu, mencermati bagaimana proses pemanggilan sudah dilakukan. Terlepas tadi argumentasi yang disampaikan oleh pihak pengacara, tapi tentunya kita semua masyarakat juga tahu bahwa 2 kali dipanggil sampai dengan upaya paksa untuk jemput paksa. Nah inilah yang tentunya penyidik mempertimbangkan supaya kasus ini cepat selesai sehingga pemeriksaan bisa intensif dilakukan. Tidak ada alasan, misalkan ketika dia ditahan, alasan ini, alasan itu, maka prosesnya bisa lebih panjang. Saya yakin ini kalau nanti bisa intensif pemeriksaannya, berkas segera selesai dan segera digelar di pengadilan. Di samping upaya hukum pengacara untuk pra-peradilan tetap berjalan. Pak Beni, bagaimana dengan berbagai pihak yang selalu mengajukan komparasi dengan kerumunan lain, termasuk FPI yang menganggap bahwa banyak kerumunan termasuk pilkada yang tidak sampai kasusnya seperti kasus HRS ini, Pak Beni? Betul, untuk pilkada kan itu forumnya lain ya, artinya di sana ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada proses tersendiri yang kemudian yang dikenakan sanksi adalah bisa paslon atau tim suksesnya. Nah ini tentunya juga ini menjadi momentum karena apa? Kita semua tahu bahwa angka COVID ini meningkat terus, jumlahnya semakin banyak. Jadi yang menjadi stressing kita tentunya bagaimana menyelamatkan masyarakat. Janganlah masyarakat akan menjadi korban karena pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh semua pihak. Ini komitmen kita semua tentunya, bagaimana hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat. Baik, Pak Beni, tanggapan Anda, Presiden Joko Widodo sudah berbicara terkait penegakan hukum yang tidak tebang pilih terkait pelanggar protokol kesehatan. Berarti kasus-kasus lain termasuk yang kampanye, kemudian pendaftaran calon dan lain sebagainya juga harus diusut secara tuntas layaknya kasus Rizik Syihab ini, Pak. Betul, jadi nanti dari Gakumdu, dari masing-masing wilayah yang ada pilkadanya, tentunya datanya di sana ada lengkap, pelanggarannya apa, sanksinya apa dan sebagainya. Itu data bisa kita minta dari pihak Bawaslu. Baik, saya kembali ke Pak Sugito. Sejak awal Pak Sugito narasi yang dibangun adalah membandingkan dengan kampanye, kemudian pendaftaran calon dan lain sebagainya. Jika memang semuanya diusut tuntas layaknya kasus Rizik Syihab, berarti pihak FPI akan full kooperatif? Kalau misalnya itu terjadi, tentunya kita akan menghargai sebagai equality before the law, bahwa semua orang kedudukan hukumnya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya akan menekankan terkait dengan mengenai masalah pra-peradilan, bahwa panggilan pertama dan kedua Habib Rizik pada waktu itu masih menjadi saksi, bukan tersangka. Inilah yang saya mau tekankan. Jadi kalau misalnya ketika sudah ditetapkan tersangka, belum ada pemanggilan, kita langsung datang. Jadi jangan nanti beralasan subjektif akan melarikan diri, akan mempersulit proses pemeriksaan. Inilah yang sebenarnya kami sesalkan.
dengan alasan itu, makanya kami tim dari penasihat hukum Habib Rizik akan mengajukan pra peradilan. Itu Baik. loh jadi di awal itu hanya sebagai saksi ya. Untuk panggilan pertama dan kedua di awal hanya sebagai saksi, bukan tersangka. Baik, Tidak ada saya akan berikutnya konfirmasi ke Pak Beni terkait hal ini. Pak Beni, untuk pemanggilan pertama dan kedua Rizik Syihab itu adalah statusnya sebagai saksi. Kenapa ujuk-ujuk menjadi tersangka dan kemudian menyerahkan diri dan langsung ditahan? Bukankah ada proses? Betul, jadi kita semua mengikuti tahapan penanganan masalah ini. Dimulai dari pemanggilan semua pihak terkait untuk diklarifikasi. Kan termasuk gubernur, wakil gubernur, kemudian pihak-pihak lain untuk diklarifikasi untuk minta informasi. Baru kemudian masuk ke penyelidikan, kemudian gelar perkara naik ke proses penyidikan. Disitulah ditetapkan tersangkanya. Demikian, jadi kita nggak bisa lihat sepotong, tapi ini rangkaian proses begitu. Baik, Pak Sugito, apakah dua tersangka yang saat ini belum hadir akan menyerahkan diri atau mendatangi Polda Metro Jaya? Saya keberatan dengan kalimat menyerahkan diri. Kami akan datang. Akan datang kalau begitu? Ya, akan datang. Jadi Kapan, tidak usah menjadi narasi kalau misalnya tidak Senin Selasa. Kapan, Jangan Pak? dinarasikan. Kalau tidak hari Senin Selasa, nanti saya koordinasikan dengan yang bersangkutan. Baik, berarti dalam pekan depan ya Pak ya akan mendatangi Polda Metro Jaya ya Pak ya? Siap Mbak. Baik, terima kasih Pak Sugito dan juga Pak Beni sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Pemirsa, petugas gabungan mengevakuasi nenek korban banjir yang sempat terjebak di dalam rumah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.